Halo anak-anak ibu yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pendidikan agama Katolik dengan materi Yohanes Pembaptis. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah juga hati kami agar dapat merasakan imannya yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hatinya sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, mari kita langsung saja ke slide. Ibu ada pertanyaan, siapa itu Yohanes Pembaptis? Nah, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Elisabet itu adalah sepupu dari Maria, ibunya Yesus. Lalu Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis mengajak orang banyak untuk bertobat. Bertobat artinya meninggalkan perbuatan yang buruk dan mulai berbuat baik. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi lebih baik dan Tuhan tinggal dalam hati kita. Selanjutnya, kita pun perlu berusaha mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama, agar kita pun menikmati kebahagiaan dan ketentraman yang dijanjikan Tuhan. Baik anak-anak ibu, proses pertobatan sejati itu dimulai dari menyadari kesalahan atau dosa. Dan selanjutnya, proses kedua itu yaitu meminta maaf. Ketika kita sudah menyadari kesalahan kita atau dosa kita yang sudah kita lakukan, kita harus berbuat apa? Tentunya kita meminta maaf, ya. Lalu proses yang ketiga yaitu tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sudah diperbuat. Tentunya kalau kita sudah menyadari kesalahan kita lalu meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi supaya hidup kita jauh lebih baik. Nah selanjutnya anak-anak mari kita mendalami kitab suci kisah tentang Yohanes Pembaptis yang ada di Lukas bab 3 ayat 3 sampai dengan 18. Mari kita ikuti animasi berikut. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit
dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Baiklah anak-anak, itulah kisah tentang Yohanes Pembaptis. Nah, hal-hal apa yang dapat kita teladani dari Yohanes Pembaptis? Nah, yang pertama, hidup sederhana. Yang kedua, berani mewartakan kebenaran, menyiapkan diri dan orang lain untuk kedatangan Tuhan dalam hidup ini. Lalu yang terakhir, melakukan pertobatan sejati. Baik, anak-anak ibu, yang menjadi tugas kamu yaitu buatlah puisi mengenai pertobatan di buku tulis agamamu, dan puisi tersebut kamu hias di bukumu. Foto dan kirim ke WA ibu sampai batas jam 8 WIB. Oke nak? Baik anak-anak ibu, sekian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan kerjakan tugas yang ibu berikan. Oke? Terima kasih dan selamat belajar.